Disiarkan langsung dari studio kami kantor sekretariat bersama Jalan PB Sudirman 25 Jembrana. Selamat pagi menjelang siang. Saya email announcer Anda. Senang sekali pagi hari ini 19 Maret 2025 hadir di Suara Praja sesi kedua. Seperti yang sudah kami informasikan baik di media sosial dan tentunya kehadiran kami hari ini dalam live talkshow edukasi Suara Praja. Kita sebentar lagi akan berbincang bersama Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Bali, tentunya yang beralamat di Jalan Danau Tempe nomor 29 Denpasar, Bali. Ya, baik pendengar, sudah hadir narasumber kita di kesempatan pagi hari ini, yaitu Mbak Niputu Ayu Saraswati Ramadhani yang merupakan Pranata Humas Ahli Muda. Kita sapa dulu beliau di kesempatan pagi menjelang siang. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu, selamat pagi menjelang siang warga Jembrana dan Mbak Imel. Iya, salamnya salam sehat ya. Iya. Salam sehat juga. Iya, selamat datang di Jembrana. Yang kedua ya, Mbak ya? Yang kedua, yang pertama? Yang pertama. Oh, yang kemarin nggak ikut ya? Iya, betul. Kita langsung ngerumpi di awal kebersamaan ya. Ya, kita hadirkan tagline kita di Jembrana ini sekarang dengan pemerintahan yang baru adalah demi Jembrana pasti bisa ya. Jadi apapun itu harapannya dari pimpinan kami adalah segala sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat gitu ya. Untuk Jembrana itu kalau kita mau berusaha pasti bisa, seperti itu. Ya, kita akan membahas nih yang sangat menarik sekali ya tentang kupas tuntas peluang kerja ke Jepang melalui skema G2G ya. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda bahwa program G2G ke Jepang ini merupakan program penempatan pekerja migran Indonesia atau PMI di sektor perawatan dan yang lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia dan Jepang. Dan tentunya program ini termasuk program penempatan yang tergolong aman karena didasarkan pada kerjasama kedua pemerintah. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan berbincang dengan Mbak Ayu Saraswati ini ya, yang juga Ayu tentunya. Ya, Mbak Ayu, sebelum kita langsung ke tema tentang peluang kerja ke Jepang nih, kita kupas dulu tupoksi dari atau tugas pokok dan fungsi dari BP3MI Bali. Walaupun sebelumnya sudah dibahas ya oleh narasumber yang tempo hari bulan lalu, kita refresh kembali ya untuk masyarakat Jembrana yang ingin tahu apa sih BP3MI ini. Monggo silakan. Oke. Mungkin buat masyarakat Jembrana yang belum kenal soal kantor kami, saya mau menyampaikan bahwa BP3MI Bali, aduh namanya susah banget ya diingetnya. Harus dia hafalin benar-benar. Iya, BP3MI Bali itu adalah Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Bali, yang bertempat di Jalan Danau Tempe nomor 29 Sanur. Jadi ingat Danau Tempe, ingat BP3MI Bali, jangan yang lain. Jangan yang lain. Nah, kita ini bagian dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KPPMI. Jadi sekarang kalau menyebut KPPMI, selain ada PMI Pekerja Migran Indonesia, ada juga Palang Merah Indonesia. Jangan tertukar, Semeton Jembrana. Siap. Ya, tugas pokok dan fungsinya nih. Kalau tadi sudah tempatnya nih. Secara umum nih apa nih? Kalau untuk tugas pokok dan fungsinya, kami dari BP3MI Bali itu menangani segala hal yang berkaitan dengan pekerja migran Indonesia, khususnya di aspek pelindungan maupun verifikasi dokumen penempatannya. Jadi misalnya ada warga Jembrana yang menjadi pekerja migran Indonesia di luar negeri dan mengalami permasalahan, itu nanti yang membantu adalah BP3MI Bali, seperti itu. Siap. Tidak cuma itu, kita juga memverifikasi dokumen-dokumen warga Jembrana yang akan kerja ke luar negeri, supaya memastikan bahwa memang sudah benar ini dokumennya dan sudah siap kerja ke luar negeri secara prosedural dan resmi. Seperti itu. Siap ya. Jadi kurang lebihnya secara umum seperti itu. Sebenarnya tugas sikra khususnya sudah kita bahas tempo hari ya. Jadi ini referensi juga untuk masyarakat Jembrana yang sedang mendengarkan di kesempatan pagi hari ini agar lebih tahu BP3MI itu. Nah, untuk skema penempatan sendiri, Mbak Ayu. Oke. Kalau kita kan selama ini berangkat kerja ke luar negeri, mungkin warga Jembrana tahunya itu magang seperti itu ya, magang Jepang. Karena yang memang terkenal adalah itu. Padahal sebenarnya kita ada 5 skema kerja ke luar negeri. Yang pertama, skemanya itu adalah P2P. Yang layak diketahui sebagai bekerja ke luar negeri dengan melalui agent.
Oke. Seperti itu. Hmm. Jadi nanti bagi warga Jemberana yang mau kerja ke luar negeri, tolong dipastikan untuk memilih agen yang resmi. Oke, iya. Oke, itu satu. Yang kedua apa lagi? Yang kedua adalah skema secara mandiri. Skema mandiri ini adalah warga Jemberana cari sendiri lowongannya tanpa agen. Oke. Misalnya saya mau kerja di hotel di Turki, lowongannya itu saya cari sendiri tanpa perantara siapapun. Oke. Itu yang disebut dengan bekerja secara mandiri. Masih ada yang ketiga, yaitu G2P, tapi itu tidak cukup common di Indonesia, masih belum banyak, jadi mungkin tidak saya jelaskan terlalu banyak. Lalu yang keempat ada UKPS, yaitu untuk kepentingan perusahaan sendiri. Misalnya perusahaan seperti BUMN Wika itu mendapatkan tender besar di luar negeri dan kita mengirimkan orang-orang yang bekerja di Wika itu ke luar negeri untuk menyelesaikan tender yang diperoleh ke luar negeri. Itu UKPS. Dan yang kelima, ini mungkin yang ditunggu-tunggu oleh warga Jemberana, yaitu program bekerja ke luar negeri melalui skema government to government. Program ini adalah program yang dirintis oleh pemerintah dengan bekerja sama di pemerintah negara tujuan. Yaitu sama ini ada 3 yang sudah berjalan, G2G Jepang, G2G Jerman, dan G2G Korea. Iya. Kita sekarang mau bahas yang di Jepang dulu ya. Iya, betul. Iya. Oke, Mbak Ayu bisa disampaikan nggak sih G2G-nya, perjanjiannya ini antara pemerintah Indonesia dengan Jepang yang istilahnya bisa disampaikan ke masyarakat Jemberana, poin khususnya agar masyarakat Jemberana itu lebih interest di antara 3 ini, Jepang, Jerman, dan Korea. Pastinya kan punya poin-poin plus tersendiri gitu ya. Betul. Kalau yang Korea mungkin dengan kimchinya mungkin apa ya? Ke Korea cita-citanya pengen kimchi Mbak Imel. Kalau ke Jepang mungkin sushi gitu ya atau apa. Nah, bisa sampaikan nggak sih program poin G2G-nya ini? Kalau untuk yang G2G Korea, itu biasanya kita memberangkatkan di sektor perikanan dan manufaktur. Yang berangkat ke sana biasanya adalah yang memiliki skill di bidang perikanan dan manufaktur dan mungkin ingin melihat Lee Min Ho seperti itu. Ya. Sementara kalau yang di Jepang kita spesialisasinya adalah sektor kesehatan, Mbak. Oh, kesehatan ya. Iya, jadi G2G Jepang ini sendiri ada 2 job yang ditawarkan. Yang pertama adalah sektor keperawatan, yang kedua adalah sektor care worker atau penjaga lansia seperti itu. Lebih ke kesehatan ya. Iya. Tetapi sektor kesehatan. Maaf, untuk masyarakat Indonesia sendiri yang interest untuk ke Jepang ini, apakah harus punya skill khusus tentang kesehatan ini? Bagi warga Jemberana yang pengen berangkat ke Jepang untuk program G2G, itu tentunya harus memiliki skill yang dibutuhkan ya, baik di bidang keperawatan maupun di pengasuhan lansia atau care worker lansia. Akan tetapi khusus yang care worker lansia itu tidak harus merupakan lulusan dari pendidikan keperawatan, betul. Karena untuk yang skema care worker lansia ini bisa didukung dengan pelatihan, sertifikat pelatihan di lembaga pendidikan yang sudah terakreditasi, bahwa memang dia memiliki sertifikasi di bidang care working seperti itu. Jadi misalnya lulusannya lulusan teknik tapi punya sertifikat care worker, itu bisa untuk memanfaatkan peluang kerja ini. Iya. Jadi sertifikatnya itu juga meyakinkan bahwa kita punya poin plus dalam skill menjaga lansia seperti itu. Iya. Iya. Jadi nggak harus ya. Tapi kalau yang sektor perawatan ini sendiri harus ya, Mbak ya. Betul. Kalau khusus yang sektor keperawatan itu harus memiliki pendidikan atau background pendidikan di bidang kesehatan, yaitu D3 atau D4 keperawatan maupun S1 keperawatan plus sertifikasi nurse. Selain itu juga harus memiliki STR yang sudah dilegalisasi seperti itu. Iya. Jadi memang program G2G-nya ini tidak untuk masyarakat
masyarakat umum yang dalam arti luas ya. Jadi memang butuh skill-skill khusus gitu ya. Walaupun tadi mungkin tidak punya sertifikasi atau pendidikan di bidang kesehatan, nantinya juga akan dilatih untuk mendapatkan skill yang menjaga lansia ini ya. Tapi yang menjaga lansia kalau perawatan ini khusus ya, harus di bidang kesehatan. Oke, Betul. siap. Kemudian untuk skema penempatan G2G di Jepang ini sendiri, Mbak Ayu. Iya. Untuk yang skema penempatan di G2G Jepang ini sendiri, itu pendaftarannya dibuka 1 tahun sekali, dan saat ini kebetulan kita sedang membuka program ini. Jadi bagi warga Jemberana yang memiliki syarat-syarat yang dibutuhkan atau memang pengen banget kerja di Jepang, itu bisa banget memanfaatkan kesempatan ini karena pembukaannya sedang berjalan dari tanggal 1 Februari sampai 31 Mei 2025. Jadi jangan sampai ketinggalan, segera urus syarat-syarat dokumennya sehingga bisa dipenuhi sebelum tanggal 31 Mei 2025. Waktunya masih panjang juga ya, lumayan masih ya. panjang. Iya, dibukanya sudah disampaikan tadi. Ini butuh kira-kira berapa SDM nih yang akan diberangkatkan dalam kerjasama ini? Nah, karena sekarang itu Jepang sedang mengalami, bilanglah krisis ya, untuk pekerja yang bekerja di sektor keperawatan dan penjagaan lansia ini, mereka butuh nominalnya cukup besar, yaitu 3.000 orang. Kurang lebih ya? Kurang lebih 3.000 orang, jadi dalam setahun ini ya? Dalam betul, 1 tahun berjalan? 3.000 tahun, mohon maaf, 3.000 orang dalam 1 tahun berjalan, jadi jangan disia-siakan kesempatannya. Mungkin bisa di sana lihat AKB 48 atau apalah idol-idol lain yang di sana. Tidak bisa lihat Lee Min Ho, bisa lihat AKB 48. Jadi menyelam sambil minum air ya. Apalagi kalau kita dengan biaya sendiri ke luar negeri kan lumayan gitu. Betul. Ya, kemudian Bayu, untuk syaratnya nih, mungkin yang mendengarkan hari ini apa orang tuanya, kemudian saudaranya dan sebagainya, atau yang bersangkutan sendiri interest gitu ya, ingin kabur dulu gitu ya. Tunggu dulu yuk, ngajak-ngajak ya gitu. Mbak Ibel juga maunya loh. Jangan kabur dulu. Tapi udah terikat nih, nggak boleh katanya. Nah, ini ada nggak sih persyaratan yang memang khusus selain memang tadi skillnya harus kesehatan gitu ya, di bidang ilmu kesehatan dan lain sebagainya, itu apa sih syarat khusus dan umumnya? Baik. Kalau untuk persyaratannya kita bagi 2 aja ya, mungkin sesuai dengan lowongan yang ada. Yang pertama, syarat untuk yang care worker dulu ini, Mbak. Kalau yang care worker, umur maksimalnya adalah 35 tahun. Maksimal ya, per 31 Mei. Itu dulu ya, yang khusus ya. Maksimal 35 tahun ya. Iya. Kalau misalnya sudah lebih dari itu mungkin diinfokan ke anaknya atau saudaranya. Oke, siap. Lalu untuk pendidikannya biasanya dicari yang D3 keperawatan, D4 keperawatan, S1 keperawatan. Kalau misalnya bukan keperawatan gimana? Tetap bisa jadi care worker. Sekolahnya teknik nggak apa-apa, asalkan ekonomi juga nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, ekonomi teknik apapun nggak apa-apa, asalkan memiliki sertifikat tadi. Iya, betul. Lalu yang ketiga adalah siap ditempatkan di Jepang sebagai care worker. Dan yang terakhir, ini cukup penting, yaitu memiliki sertifikat N5. Ya, tapi ini N5-nya nggak apa-apa ya kalau misalnya diterbitkan oleh LPK atau LKP. Jadi yang setara L5 aja nggak apa-apa untuk sertifikatnya, seperti itu. Cuma memang harus ada basic kemampuan bahasa Jepangnya, karena kan nanti kalau berangkat nggak ngerti bahasanya repot juga. Karena memang kalau memang kita akan bekerja di luar itu, basic pertama skill yang dimiliki adalah selain semangat ya, bahasa, language ya, karena kita akan berkomunikasi ya dengan orang sana. Nggak mungkin kan pakai bahasa Bali ya Mbak ya? Iya, atau mungkin pakai bahasa Indonesia, betul. Indonesia ya, jadi yang diasah ini language-nya dulu ya, bagaimana cara berkomunikasinya. Syarat-syarat umumnya nih, biasakah sama dengan yang lainnya kalau kita mau cari kerja itu? Masih sama ya, yang lainnya. Nah, tadi kan yang udah yang care worker ya Mbak ya. Sekarang yang untuk yang nurse-nya ya. Kayaknya di Jemberana ini banyak tenaga kesehatannya juga. Lumayan ya? Lumayan banyak setahu saya yang mungkin bisa memanfaatkan peluang ini. Karena kan sekarang
mungkin bersaing banget ya kalau mau kerja di rumah sakit daerah dan lain-lain. Jadi kenapa nggak ngambil peluang kerja di luar negeri secara prosedural ini? Untuk syaratnya sendiri, umur masih tetap sama, 35 tahun. Nggak boleh lebih ya pokoknya. Iya, Mbak Imel nggak bisa dulu, saya juga nggak bisa 10 ini. tahun udah ya lewat ya. Iya, saya sudah kadaluarsa ini. Oke. Lalu yang kedua adalah pendidikannya D3 keperawatan atau D4 keperawatan. Ini harus ya. Wajib harus ini ya, wajib ini nggak bisa ditawar ini. Oke. Pendidikannya keperawatan atau S1 keperawatan plus nurse. Lalu yang ketiga adalah punya STR yang masih berlaku dan sudah dilegalisir. Yang keempat, nah ini juga penting ini, yaitu punya pengalaman kerja yang dibuktikan dengan surat pengalaman kerja selama 2 tahun. Oh gitu, jadi selain Iya. memang ijazah medis ini, berarti harus punya pengalaman kerja juga ya Mbak? Iya, ini betul. harus juga ya? Betul, nggak Oke, bisa ditawar, siap. harus ada pengalaman kerja 2 tahun, seperti itu. Lalu yang terakhir masih sama dengan yang di care worker tadi, yaitu memiliki bukti kemampuan bahasa setara N5 yang sudah dibuktikan Iya. dengan sertifikat dari LPK atau LKP yang sudah terakreditasi. Iya, jadi itu yang khusus ya, yang harus dimiliki. Kemudian yang secara umum nih? Kalau secara umum sih masih standar ya, kayak kita melamar pekerjaan di swasta, yaitu perlu Data diri ya? data diri seperti EKTP, paspor, kartu AK1 atau kartu pencari kerja yang bisa ditemukan di Disnaker, scan ijazah, lalu transkrip nilai. Nah, untuk ijazah sama transkrip nilainya ini warga Jemberana harus menerjemahkannya dulu ke bahasa Jepang ya. Maaf, bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya? Iya. Oke. Kalau bingung mau terjemahin di mana, bisa di penerjemah tersumpah atau di lab bahasa universitas-universitas negeri. Iya, Karena iya. di sana sudah ada penerjemah tersumpah yang siap menerjemahkan ijazah maupun transkrip nilai warga Jemberana ke bahasa Inggris. Oke, siap. Yang pasti juga harus sehat fisik dan mental, lahir batin ya. Oh iya, Ini yang betul, penting itu ya. penting banget itu. Kalaupun semua memenuhi persyaratan, yang ini nggak bisa, Nggak bisa juga. berangkat. Karena kan di sana Gitu kita ya. merawat ya, Iya, merawat sebagai ya. perawat maupun perawat lansia kita kan Mau nggak mau merawat. harus sehat Mau ya. nggak mau kita Oke, sebagai perawatnya siap, harus sehat. siap. Biar nggak Iya, kita yang dirawat nanti di sana. Iya. Kurang lebihnya Iya. nanti kalau ingin tahu lebih jelasnya bisa langsung lihat di websitenya BP3MI ya Mbak ya. Iya, Di sana juga betul. tercantum ya, yaitu masyarakat Jemberana yang interest nih atau punya keluarga yang memang punya lulusan tadi pendidikan kesehatan seperti disampaikan di 2025 ini lulusannya semakin banyak gitu ya. Iya. Kenapa tidak mencoba seperti itu? Nah, kemudian ini juga benefitnya untuk G2G ke Jepang ini yang didapatkan gitu. Tentunya kalau dari segi benefit pastinya lebih aman ya, karena kita kan programnya ini merupakan hasil kerja sama pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang. Jadi tentunya akan lebih maksimal dari segi perlindungannya. Oke. Ya, itu yang pertama, perlindungan maksimal. Yang kedua adalah memperoleh gaji yang spektakuler di sini. Spektakuler Kisarannya itu adalah sekitar 100.000 sampai 200.000 yen. Kalau dirupiahkan mungkin itu sekitar ya mungkin sampai 15 sampai 20 juta rupiah ya. Oke. Jadi dibandingkan di sini susah nyari kerja, kenapa nggak manfaatin peluang ini? Ini selama masa kontrak ya Mbak ya, 15 atau mungkin per tahun naik kembali atau bagaimana? Bisa ada kenaikan apabila nanti ada promosi jabatan maupun sudah lulus ada tesnya nanti di sana sendiri, tes Dilihat keperawatan mungkin memang sendiri. berkompeten ya di bidangnya ya. Oke, siap ya. Jadi kan nih, lumayan banget. Nah, tadi sebagaimana yang saya sampaikan, kalau lulus tes ujian nasional Jepang itu, maka bisa membawa keluarga ke Jepang juga. Oh gitu. Wow. Jadi yang takut kesepian nanti di Jepang, aduh gimana ini, LDR, Kangen LDM, gitu ya. kangen istri, kangen pacar, nggak usah takut. Kalau lulus ujian nasionalnya bisa boyong keluarga ke Jepang. Siap. Jadi anak bisa dibawa, istri bisa dibawa. Kalau mau bawa saya boleh juga. Oke, siap.
Oke, oh iya lupa lagi, ini yang penting banget sampai lupa. Di sini kita untuk pembiayaannya itu murah banget karena hampir gratis ya Mbak ya. Semua Semuanya ya? akan ditanggung oleh pemerintah, dan yang tidak ditanggung oleh pemerintah nantinya akan reimburse. Oke. Iya, jadi ini kapan lagi nih bisa kabur dulu aja ke luar negeri, dibayarin pemerintah, perlindungannya mantep, gajinya gede. Iya, iya. Jadi benar-benar resmi ya. Ini juga Iya. programnya resmi, bukan hanya yang lewat saja gitu ya, tetapi memang dikhususkan sekali lagi untuk masyarakat Jemberana pada khususnya atau Bali dan Indonesia pada umumnya ya. Ini programnya kan seluruh Indonesia ya, Mbak ya. Iya, betul. Kemudian tadi yang saya tanyakan biaya sudah gitu ya. Oh, biaya sudah, oke. Kemudian mungkin ada yang bertanya seperti ini para mudanya, saya kan memang udah punya skill kesehatan dan lain sebagainya, niat sudah, semangat sudah gitu ya. Iya. Tadi udah disampaikan biayanya nih rata-rata hampir gratis semuanya ya. Iya. Kemudian dapat uang saku nggak Mbak? Misalnya sampai di sana saya masih cengkok. Ini biasanya Iya, kan iya. pertanyaan para muda kan sampai mendetail seperti itu, Iya, iya. terutama Gen Z gitu ya. Iya, kan betul, ingin betul. tahu Kritis-kritis ya, semuanya. kritisnya gimana ini? Nah, tadi saya lupa menyampaikan, Mhm. kalau nanti apabila lulus di seleksi, akan dilakukan pelatihan dulu selama 6 bulan untuk pelatihan bahasa Jepangnya. Jadi Oke. yang nanti N5 itu akan dilatih sampai bisa mencapai level N4. Nanti akan ikut ujian N4 sendiri. Dan nanti selama pelatihan itu gimana nasibnya? Apakah yang selama pelatihan 6 bulan itu terlunta-lunta? Tidak ya, karena akan difasilitasi oleh pemerintah dan mendapatkan uang saku. Uang sakunya itu per harinya itu dapat sekitar $10 per hari. Oke. Jadi lumayan banget untuk biaya Kalau hidup dirupiahkan selama $10 yang Jepang ya? enggak, $10 US. US. Iya, itu jadi sekitar itu 150-an ya. 160.000. Oh, 16 Udah sekarang ya. 16.000 dolar. 160.000 buat Oke. makan pecel ayam 3 kali masih bisa Masih banget. bensin juga bisa ya. Masih bisa ya. banget. Oke, iya, siap. Iya. Jadi ini banyak banget ya benefit yang bisa kita dapatkan. Selain pengalaman pastinya ya. Kalau saya Iya. belum pernah ke Jepang, belum ngerasain salju gitu ya. Langsung ngaruh setelah ini ya. Iya, Ada siapa yang tahu ngajak gitu. Mungkin anaknya bisa diberangkatkan dulu supaya bisa mengajak ibunya kalau lulus ujian nasional. Oke, baik pendengar, jangan kemana-mana, kita akan break sejenak di perbincangan kita di kesempatan hari ini bersama BP3MI Bali. Tetap bersama kami di 99.9 FM. Well, Baik pendengar, masih bersama saya Email, announcer Anda di Suara Praja. Kita masih di live talkshow edukasi, tentunya bersama BP3MI atau Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Bali yang beralamat di Jalan Danau TP nomor 29 Denpasar, Bali. Ya, dengan narasumber yang pastinya masih di studio, yaitu Niputu Ayu Saraswati Ramadhani yang merupakan Pranata Humas ahli muda dari BP3MI Bali. Kita membahas tentang kupas tuntas peluang kerja ke Jepang melalui skema G2G ya. Sekali lagi disampaikan di awal bahwa program ini merupakan salah satu program pemerintah ya. Tentunya dalam hal ini juga untuk mengentaskan tujuan umumnya, mengentaskan pengangguran ya, menciptakan lapangan kerja, dan ini spesial untuk sektor perawatan dan keperawatan. Program ini sekali lagi kerjasama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang resmi ya. Ya, Mbak Ayu, tadi kita sudah membahas di awal ya tupoksinya secara umum ya. Yang pasti selain memberikan perlindungan ya terhadap pekerja migran Indonesia yang resmi gitu ya, yang nggak resmi juga dilindungi ya pasti ya. Iya, Ini kita juga lindungi salah semua. satu tugas pokok dan fungsinya ya, yang pasti warga negara Indonesia gitu ya. Segala bentuk prosesnya juga itunya juga segala sesuatunya itu juga dibantu ya oleh BP3MI ini. Kemudian tadi sudah disampaikan bahwa bagaimana proses penempatannya, skema penempatan G2G ke Jepang ini bagaimana, terutama untuk sektor jabatan untuk nurse ya atau care worker ini, yang tentunya juga ini banyak plusnya ya. Dan pendaftarannya dibuka dari 1 Februari sampai 31 Mei 2025. Dan
ini dibutuhkan banyak sekali ya, kurang lebih 3.000 orang. Nah, syaratnya ini sangat mudah, yang pasti maksimal usia ini yang paling penting 35 ya. Dan Anda harus punya juga skill pendidikan basicnya. Untuk perawat ini memang harus punya ijazah kesehatan, pendidikan kesehatan. Tetapi kalau untuk care worker ini bisa apa saja, nanti tentunya akan diberikan pendidikan lainnya ya, selain pendidikan bahasa, skill-skill tertentu yang harus dimiliki. Syarat umumnya disampaikan seperti biasa, administrasi kependudukan seperti KTPL, kemudian pencari kerja, surat kelakuan baik dan lain sebagainya. Sehat lahir batin yang penting juga itu yang dibutuhkan. Selain bonek katanya, bonekat. Saya pinjam istilahnya ya, arek Surabaya ya, bonek katanya, bonekat ya. Kemudian benefitnya banyak tadi ya Mbak ya, yang Banyak pasti kurang banget. lebih salarinya itu 15 ya. Ini bisa meningkat jika kita memang punya poin-poin plusnya yang dilihat oleh mereka seperti itu. Dan segala prosesnya ini hampir gratis semuanya ya. Betul, Jadi hampir jangan gratis. khawatir. Kemudian nantinya dapat kursus entah bahasa dan skill lainnya, ini juga dapat uang saku atau sangu ya, atau bekal ya, yang pastinya nggak perlu khawatir nih. Buat yang mungkin tanya, saya kan masih nganggur, nggak ada duit ya dan sebagainya, jangan khawatir. Jadi pemerintah juga hadir dalam program ini dengan plus-plus lainnya ya, termasuk salah satunya adalah uang saku ya, dan bisa membawa keluarganya ya kalau sudah penempatan. Nah ini yang penting, kalau yang udah berkeluarga nih ya, bisa dibawa ya pasangannya ataupun anaknya, jadi biar kerjanya itu mungkin pertimbangannya lebih semangat ya Mbak ya, Biar nggak nggak pengen cepet was-was pulang di situ, betul. Nah ini ngomong-ngomong pengen cepet pulang, ini masa kontrak kerjanya ini di awal tadi disampaikan 3 tahun kurang lebih, seperti itu? Iya, 3 tahun dan 4 tahun. 3 tahun dan seperti 4 itu. tahun. Nah, kalau dalam perjalanannya itu salah satu tenaga migran kita ini nggak betah gitu ya, atau mungkin gimana pengen pulang, atau mungkin ada kejadian mungkin orang tuanya gitu dalam tanda kutip sakit atau apa. Nah ini gimana nih Mbak? Jadi misalnya saat sudah bekerja ternyata PMI-nya merasa tidak betah, itu kan pertamanya tuh ada proses matching ya. Proses matching itu adalah untuk menentukan kecocokan antara kita dengan user atau bos kita yang di Beradaptasi Jepang lah nanti. istilahnya ya. Betul. Oke. Jadi nanti waktu matching ini nanti kita akan bicara langsung dengan pihak bos kita itu dan melihat apakah kira-kira ada kesesuaian apa enggak antara kita sama dia. Oke. Dan nanti kita juga akan diberitahu, kamu nanti akan ditempatkan di rumah sakit yang letaknya di area pedesaan atau Misalnya perkotaan seperti gitu. ya. Jadi kalau memang aduh nggak mau di desa, ntar nggak bisa lihat cowok ganteng Atau yang kebalikannya artis-artis nih, gitu. bosen di kota gitu, Bosen pengen di di kota, desa pengennya gitu. yang di desa gitu. Bisa request seperti itu ya? Iya, jadi Oke. nanti ada proses matching itu. Mhm. Ternyata apabila matching pertama gagal, nggak betah, itu ada proses matching kedua. Itu adalah proses matching yang menentukan user atau bos baru. Oke. Seperti itu, jadi nanti bisa berpindah user. Tapi ya hanya ada 2 kesempatan matching, setelah itu tidak ada lagi. Kalau nggak Seperti matching perlu ditanyakan pada diri sendiri. Iya, itu belum bondo nekat berarti. belum nekat gitu ya. Iya. Berarti modalnya tuh kabur aja dulu, masalah kita Iya. betah nggak betah kan nggak bisa seperti itu sih. Nggak sebenarnya bisa ya. begitu, itu nanti menimbulkan masalah untuk diri sendiri Oke, ke depannya. Siap. Kemudian Mbak Ayu, selama proses ini, misalnya nih masyarakat Jemberana para mudanya, saya sudah sekarang nih udah bulan Maret misalnya. Iya. Ini kira-kira kalau sudah daftar memenuhi persyaratan ini untuk penampatannya kurang lebih berapa lama sih prosesnya? Kalau untuk proses seleksinya itu sendiri sih kurang lebih 6 bulan ya. 6 bulan ya. 6 Oke. bulan dari proses seleksi administrasi, Standar lalu ya, nanti standar. ada interview dan lain-lain. Lalu matching itu sendiri itu 6 bulan. Kemudian setelah itu apabila lolos seleksi-seleksi tersebut, maka nanti warga Jemberana akan mengikuti pelatihan bahasa selama 6 bulan. Oke. Jadi kalau di total itu mungkin 1 tahun. 1 tahun. Iya. Oke. Tapi nggak usah risau selama 6 bulan yang
pelatihan bahasa itu kan dapat uang saku. Kurang lebih 160 tadi ya. Iya, betul, 160. Jadi memang di sini bukan dilatih dulu ya, prosesnya dulu. Kalau sudah lulus baru dilatih seperti itu ya. Oke. Jadi selama proses 1 tahun itu dipastikan masyarakat Jemberana ini, adik-adik kita ini sudah skillnya boleh dibilang oke dong dalam bahasa terutama. Betul. Karena setelah dia lulus pelatihan bahasa, itu sudah pasti mengantongi kemampuan bahasa N4. Setelah mengantongi kemampuan bahasa N4 itu berarti udah siap banget lah kerja di Jepang seperti itu. Iya. Jadi prosesnya seperti itu ya, diniatkan. Kalau mungkin ada yang hitung nih umur saya sekian gitu ya, kumpulin modal sekian, proses sekian, kan harus detail sebenarnya ya, biar nanti yang segala sesuatunya memang perlu perencanaan dalam hidup gitu ya. Kemudian tadi sudah proses sudah, kontrak sudah, kalau nggak betah tadi ada matching, dicocokkan dulu gitu ya. Kemudian jadi bukan hanya pasangan yang di-matchingin ya, kerja juga user ya. Ini biar aman dan nyaman, lancar biar juga. Kabur nanti ya. betah kabur aja dulu lagi kan berabe. Boleh ya. Oke, kemudian untuk keamanan. Nah, seperti yang kita ketahui juga, keamanan yang kita sering baca di media sosial, televisi dan lainnya ini akhir-akhir ini gitu ya, agak banyak ya gangguan dan riskan yang terjadi pada pekerja migran kita di luar negeri, bukan hanya Jepang sih, yang lainnya. Nah, dalam hal ini kehadiran BP3MI untuk meminimalisir hal seperti ini, kecelakaan kerja ataupun yang lainnya, kriminalitas atau apa, kemudian cara penanggulangannya. Oke. Mungkin kita bahas dari pencegahannya dulu ya. Kalau untuk pencegahannya dulu, sebelum para pekerja migran ini berangkat ke luar negeri, kami dari BP3MI Bali memiliki program yang namanya OPP atau Orientasi Pra Pemberangkatan. Di situ kita jelaskan secara komplit tentang adat istiadat negara penempatan, lalu undang-undang ketenaga kerjaan yang harus dipahami, kalau ada masalah harus ngadu ke siapa, sampai cara mengelola finansial pun itu kita jelaskan, sehingga harapannya nanti nggak sia-sia kerja ke luar negeri dan nggak jadi masalah. Tapi kan kita nggak tahu ya Mbak ya, namanya juga nasib apes, ke tanggal apes nggak ada di kalender kan katanya. Kalau misalnya terjadi hal seperti kecelakaan kerja atau meninggal karena satu dan lain hal, yang tentunya tidak disebabkan oleh narkoba atau mabuk-mabukan, ini perlu digarisbawahi, maka pekerja migran Indonesia bisa mengklaim jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaannya. Nah, untuk BPJS Ketenagakerjaan ini sendiri akan mengcover resiko-resiko yang terjadi seperti kecelakaan kerja, meninggal, gagal berangkat bukan karena kesalahan pekerja migran, sampai yang ditempatkan tidak sesuai dengan job desk pekerja migran. Misalnya harusnya dia menjadi care worker, tapi sampai di sana disuruh jadi pembantu rumah tangga, disuruh bersihin rumah dan segala macam. Nah, itu sudah tidak sesuai kontrak kan? Bisa protes ya juga. Bisa protes dan nantinya akan dibantu covernya oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nanti kalau misalnya meninggal gimana? Dapat uang berapa? Itu bisa mendapatkan nominal santunan senilai 85 juta rupiah loh Mbak. Yang mana kalau bagi warga Bali yang mayoritas Hindu kan lumayan lah ya untuk meringankan biaya ngaben, walaupun sebenarnya nyawa nggak bisa dihargai dengan uang juga ya. Iya betul. Kalau kecelakaan kerja juga nantinya akan ada pelatihan vocational skill, dan untuk biaya pengobatannya akan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Terus gimana ini saya punya anak kecil-kecil? Kan biasanya seperti itu tuh kekhawatirannya. Jangan khawatir karena biaya pendidikan 2 orang anak yang belum menikah itu akan dibantu cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jika memang kejadian terburuk terjadi ya, walaupun kita tidak mengharapkan seperti itu. Iya. Kemudian Mbak Ayu, mumpung di sini nih, ada tipsnya dan triknya nggak sih agar kita bekerja di sana itu selain nyaman gitu ya, aman juga. Tadi juga dikasih edukasi tentang pengelolaan hasilnya gitu. Pengelolaan uang, bagaimana kita memanage ya uang ini gitu ya. Jangan sampai nanti sehari 2 hari hambles kita kerja 3 tahun 4 tahun terlalu hedon ya. Hedon ya gitu. Yang kemarin ya baju 100.000 cukup gitu ya. Sekarang 1 juta gitu. Iya, betul. Bisa seperti itu. Nah, ini apa nih tips dan tipsnya agar kita nyaman bekerja, aman juga sampai Indonesia pulang kembali lagi nih. Oke, yang pertama itu tipsnya adalah kerja sesuai dengan kontrak yang tertera. Jadi
apabila di situ memang disuruhnya ABC, kerjainnya ABC, nggak usah deh gitu ya. Kalau bahasa Balinya denyemak gaya lebih lah, seperti gitu ya. itu. Oke, maunya biar disayang sama bos yang paling nggak boleh gitu ya? Iya, pokoknya sesuai dengan yang ada di kontrak ya? aja Oke, itu. Siap. Lalu yang kedua adalah kalau terjadi masalah itu tolong jangan langsung kabur gitu aja. Aduh, ini baru dimarahin majikan sekali, kabur gitu. Baper gitu ya? Baper kabur itu jangan. Ada baiknya kalau misalnya memang ada permasalahan dengan majikan atau masalah lainnya, ke KBRI dulu ya, atau ke perwakilan Indonesia. Nanti tinggal mengadu ke KBRI, nanti akan dibantu untuk mediasi dengan pihak bos oleh KBRI-nya. Kalau misalnya nggak bisa keluar dari tempat kerja saya, ini saya disekap, nggak bisa ke KBRI gitu. Jangan khawatir, masih tetap bisa menghubungi KBRI via email maupun telepon, ataupun bisa juga dengan menghubungi kami via hotline WhatsApp kami. Seperti itu. Lengkap ya. Iya. Jadi di sana juga BP3MI-nya ada juga ya. Iya. Jadi harus disimpan nomornya ya. Bukan Harus hanya nomor disimpan. pasangan aja ya. Jangan, nomor kami juga disimpan. Oh iya, saya lupa nambahin ini. Iya, oke. Jangan tergoda untuk diajak ini yang enggak nanti. Oke, Misalnya benar. contohnya kayak geng itu ada geng ya, kayak geng balap-balapan liar ya di Jepang ya. Isinya sama tuh, juga sih sebenarnya dengan Indonesia ya dimanapun ya. jangan Jadi ikut-ikutan pokoknya seperti itu. sesuai dengan niat kita ya, ke sana kerja, cari uang untuk kesejahteraan Iya, keluarga betul. dan diri gitu ya. Itu aja, nggak usah aneh-aneh seperti itu ya. Betul. Kalau kecantol misalnya, ada nggak sih pengalaman seperti itu? Kalau yang kecantol biasanya di Turki, Mbak. Oh, Kalau kecantol gitu. warga Jepang sih belum ada ya. Belum ada ya, oke siap. Nah, ini terakhir nih, tadi sudah disebutkan WA hotline-nya juga ya, di 0816886604 kalau ingin menghubungi mendapatkan informasi lebih lanjut juga. Iya, betul. Iya. Websitenya juga bisa ya. Kalau untuk websitenya, mungkin kalau teman-teman bingung atau ketinggalan apa yang sudah disampaikan oleh saya dan Mbak Email tadi, bisa ceki-ceki di bp2mi.go.id atau ketik aja di Google search-nya masing-masing G2G Jepang BP2MI, nongol lah langsung itu syarat-syaratnya. Informasi. Iya, betul. Oke. Kalau mau datang langsung nih kurang jelas gitu. Kalau Mbak Email sama ini kayak saya pengen curhat lebih jelas deh Mbak Email biar nggak boleh mungkin komunikasi atau apa langsung datang bisa ya. Bisa Yang banget. tadi di Jalan Danau Tempe 29 ya, gitu Iya, ya. betul. Oke. Kalau misalnya nggak sempat ke kantor, di WA aja atau boleh. telepon bisa ya. Boleh di Oke. 0816886604. Iya, ini ada pertanyaan terakhir, ada yang nanya nih Mbak Ayu. Oke. Ini ingin tahu dari Januari sampai detik ini buat motivasi diri sendiri, banyak nggak sih yang sudah kerja di program G2G ini di Jepang gitu? Kalau untuk yang di Jepang dari Januari sampai sekarang itu sudah ada 200-an orang warga Bali yang kerja di sana. Oke. Dan di 2024 ada 800-an warga Bali di situ. Jadi nggak usah khawatir ya kalau misalnya kerja di Jepang nanti bagaimana nasib saya, jauh dari kampung halaman dan keluarga. Nggak apa-apa, di Jangan sana khawatir masih ya. banyak Oke, ada oke. orang Indonesia dan tentunya ada warga Bali yang kerja di sana. Mungkin kalau di total sampai 1000-an kali ya Mbak. Ribuan ya, oke ya, siap ya. Jadi jangan khawatir walaupun jauh dari orang tua. Kalau di perantauan itu kalau kita udah ketemu, jangankan sesama Bali ya, sesama Indonesia aja bisa bilang dari mana, bisa jawab, itu bahagianya luar biasa kan ya. Iya, betul. Ini motivasi juga untuk para muda juga yang mungkin tadi ragu takutnya nggak ada teman, jangan khawatir ya. Nggak usah banyak ya. khawatir, nggak usah khawatir. Banyak banget orang Indonesia di Jepang. Jadi Oke. tenang aja. Kalau ada apa-apa, tinggal teriak tolong, itu pasti ada orang Indonesia di sekitar kita. Tuh bener ya. Siap, kalau nggak ada pastinya BP3MI di sana siap ya. Iya, tinggal WhatsApp aja kami. WhatsApp ya, oke, Iya, di nomor siap. tersebut. Iya, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan di akhir kebersamaan kita Mbak. Kita udah hampir hampir 1 jam ya. Oke, Nggak terasa ya. pesan saya adalah jangan lewatkan kesempatan ini sampai 31 Mei untuk mendaftar G2G Jepang. Dan misalnya pun nggak kecantol sama program Jepang karena nggak pengen jadi perawat lansia atau nggak pengen jadi perawat di sana, tolong pilih pekerjaan yang prosedural aja, yang pasti aja. Jangan tergoda sama lowongan-lowongan di internet yang menawarkan gaji fantastis karena biasanya itu penipuan-penipuan gitu itu sih ya, yang Mbak. perlu digarisbawahi ya. Iya, betul. Apalagi Tolong. dimintain mungkin sebelum berangkatnya itu bayarnya Nah. sekian. Nah, itu juga pasti penipuan ya. Sudah kan? pasti penipuan. Oke. Ada juga nih yang menjanjikan gratis Mbak Email.
Cuman nantinya itu malah dijadiin pekerja non prosedural agen judol seperti itu. Ya, ini juga banyak. Ini mungkin nextnya kita bahas yang lebih terperinci ya Oke, mengenai siap. hal seperti Mungkin itu ya. nanti kita bahas lebih terperinci. Oke, mungkin soal sebenarnya itu. kita ketahui sampai memakan korban jiwa nggak sedikit ya tentang Nggak sedikit. PMI ini. Ya, baik. Terima kasih Mbak Ayu dari BP3MI juga. Salam juga buat Bapak Kepala di sana ya, Iya, yang sudah terima kasih selalu bersinergi ini untuk memberikan informasi juga untuk ini saya pribadi juga yang akan saya teruskan ke sekeliling gitu dan masyarakat Iya. Jemberan juga yang sedang mendengarkan hari ini. Kami harapkan ini bermanfaat sebagai sumber edukasi juga, informasi juga untuk kita bagaimana memandang program G2G antara pemerintah Indonesia dan Jepang ini, terutama dalam hal bidang kesehatan ini. Ya, terima kasih Mbak Ayu, salam untuk semuanya. Pendengar, kami akhiri bincang singkat kita di program Suara Praja di kesempatan 19 Maret 2025. Saya email beserta narasumber saya dari BP3MI Bali, Niputu Ayu Saraswati Ramadhani pamit undur. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Salam sehat, demi Jembrana pasti bisa.